Baiklah, selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian. Pada saat siang hari ini, saya akan mempresentasikan materi pembelajaran saya yaitu Whole of Government atau yang disingkat dengan WOG. Di mana materi ini saya dapatkan ketika saya mengikuti pelatihan dasar CPNS tahun 2020. Di mana pada saat hari itu, pengajar atau widya suaranya yaitu Bapak Dr. Hieronymus Godang, SPD, MSI. Namun, sebelum kita ke materi, perkenalkan nama saya Frisian Pangaribuan SPDK. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2020 Angkatan 106. Saya adalah seorang guru. Unit kerja saya di SDN 018456 Tanjung Harapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Nah, sekarang kita akan memasuki materi Whole of Government. Pengertian Whole of Government. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa Whole of Government? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor yang pertama adalah faktor eksternal. Adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan program, pembangunan, dan pelayanan sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dapat tercipta. Di sini sangat dibutuhkan teknologi informasi untuk mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara dan layanan publik. Faktor yang kedua adalah faktor internal. Di dalam faktor internal ini, terdapat fenomena kepentingan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor dapat tumbuh, namun tidak dapat berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif. Faktor yang ketiga adalah keberagaman latar belakang, nilai, budaya, dan adat istiadat. Pemerintah sebagai institusi formal memiliki kewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan dalam satu frame NKRI. Di sini kita tidak boleh membeda-bedakan agama, suku, dan ras, serta budaya. Nah, kita masuk ke dalam tantangan dalam WOG. Apa saja tantangan WOG itu? Yang pertama adalah tantangan kapasitas institusi. Yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Nah, dalam kapasitas institusi, kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG adalah tidak sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Nilai dan budaya organisasi, seperti halnya dengan kapasitas dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai terjadinya penyatuan kelembagaan. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Praktik WOG dalam pelayanan publik itu meliputi pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan publik yang menghasilkan berbagai dokumen dan surat-surat resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Dokumen dan surat-surat resmi yang dihasilkan dapat berupa KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan atau penguasaan atas barang, ataupun SIUP, izin trayek, izin usaha akta, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Praktek WOG dalam jenis pelayanan administrasi dapat dilihat dalam praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan izin, salah satunya pintu seperti PTSP atau kantor Samsat. Yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain-lain.
Yang keempat adalah pelayanan barang. Pelayanan barang yaitu orang-orang yang mengatur tentang pelayanan barang. Yang kelima adalah pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif ini pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nah, ada 5 pola pelayanan publik dalam WOG. Yang pertama adalah pola pelayanan teknik fungsional. Pola pelayanan ini adalah bersifat sektoral, sifatnya hanya relevan antara satu sektor dengan sektor tertentu. WOG dapat dilakukan apabila pola pelayanan publik ini memiliki karakter dan karakter keterkaitan yang sama. Yang kedua adalah pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan satu atap dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang berkaitan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan perizinan. Yang ketiga adalah pola pelayanan satu pintu. Pola pelayanan satu pintu adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh satuan unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang berkaitan dalam WOG yang dilakukan secara utuh, manakala pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja dan rantai izin dipangkas menjadi satu. Kemudian adalah pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomatis dan otomatisasi memberikan layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan atau kapasitas masyarakat pengguna. Nah, di sini contoh penerapan WOG di sekolah saya, yaitu yang pertama melakukan pembelajaran daring dan luring. Dalam masa pandemi ini, diharuskan seorang guru tetap menyampaikan materi pembelajarannya kepada siswa-siswanya meskipun tidak dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka secara langsung seperti biasanya. Di sini guru dapat memberikan pembelajarannya melalui daring, yaitu dari jaringan, dengan memanfaatkan teknologi, yaitu aplikasi WA, Zoom, dan lain-lain. Ketika ada murid yang memiliki HP Android, maka guru boleh menyalurkan pembelajarannya lewat telepon Android yang dimiliki oleh siswa. Kemudian, bagaimana dengan murid yang tidak memiliki HP Android? Guru melakukan pembelajaran luring, yaitu luar jaringan, dengan mendatangi rumah-rumah murid, lalu menyampaikan materi pembelajarannya, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak dengan murid, dan membawa hand sanitizer atau mencuci tangan di rumah-rumah murid. Yang kedua, guru tidak perlu lagi meminta data murid setiap bulan karena data murid sudah ada di Dapodik sekolah atau di operator. Nah, itu adalah contoh penerapan WOG di sekolah saya. Kesimpulan dari WOG ini adalah inti WOG adalah kolaborasi dan integrasi. Sarannya dari saya, tingkat dan kemudahan akses kenyamanan harus tetap dikembangkan agar kualitas pelayanan meningkat dan tingkat kesalahan berkurang. Inilah kesimpulan dan saran saya. Dan untuk perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Hendaknya dalam materi WOG ini dapat kita lakukan dan dapat kita terapkan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Demikianlah penyampaian saya terhadap materi WOG ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hieronimus Godang yang telah menyampaikan materi pembelajaran kepada saya. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak. Dengan adanya materi yang diberikan oleh Bapak, pengetahuan saya semakin bertambah dan saya juga semakin profesionalisme dalam bekerja untuk menciptakan murid-murid yang religius, menguasai iptek, dan lain sebagainya. Terima kasih Pak untuk semua jasa-jasanya. Semoga dengan pelatihan dasar ini saya dapat menerapkannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Demikianlah pemaparan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama saya menyampaikan materi. Terima kasih untuk kita semuanya. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kita dimanapun kita berada. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap bekerja dan beraktivitas di dalam masa pandemi ini. Akhir kata saya katakan selamat jumpa kembali dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih.